Lebaran sebentar lagi. Kue-kuean sudah mulai tersaji. Baju raya sudah dikirim dari Shopee dan saatnya pulang dengan senang hati. Nah, Sobat Dokadil, Sobat Peternak yang merayakan Lebaran, mungkin ada Sobat Dokadil yang ingin pulang kampung meninggalkan ternak-ternaknya. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan agar pas kita pulang kampung meninggalkan ternak-ternak kita, ini ternak-ternak aman dan selalu sehat dan terjaga tanpa ada kendala. Saksikan terus video ini untuk mengetahui tips dari kami, tips pulang kampung, tips meninggalkan ternak. Saksikan terus sampai akhir video dan jangan lupa subscribe channel Dokadil Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute, channel yang membuat Anda lebih paham beternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dan selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak. Nah, seperti di awal video saya sebutkan tadi, kalau ingin mudik, kita sebagai peternak, kalau ingin mudik dan meninggalkan ternak-ternak kita di kandang, apa yang perlu kita persiapkan? Nah, ini ada beberapa tips atau beberapa hal yang perlu kita persiapkan, perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan mudik. Yang pertama yang perlu kita siapkan sebelum kita mudik ke kampung halaman itu adalah terkait pakan dan air minumnya. Nah, dalam hal pakan dan air minum ini, hitung dulu berapa lama, berapa hari kita akan meninggalkan ternak-ternak kita ini. Setelah kita hitung juga jumlah ternak kita dan jumlah kebutuhan pakan dan air minum. Sehingga ketika kita mudik, pakan dan air minum tidak kurang, selalu cukup. Nah, sedikit saran dari saya, kalau bisa sudah kita hitung ini jumlah pakan dan air minum yang dibutuhkan selama kita mudik, lebihkan pakan dan air minum ini. Jadi ini manfaatnya untuk jaga-jaga, mana tahu nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, pakan dan air minum ini tidak kekurangan. Kemudian tips yang kedua terkait kebersihan kandang. Pastikan sebelum meninggalkan kandang, sebelum kita berangkat mudik, pastikan kandang dalam keadaan bersih. Dengan kandang yang bersih, ternak-ternak juga nyaman. Jadi istilahnya mulai dari nol lah ya, kotoran ternaknya itu. Tips yang ketiga adalah terkait keamanan kandang. Periksa semua pintu-pintu, jendela, pagar. Periksa semua apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau dia tidak berfungsi dengan baik, ya perbaikilah. Perbaiki sehingga berfungsi dengan baik dan tidak gampang dijebol oleh orang lain. Nah, ini nanti manfaatnya untuk menjaga agar tidak ada orang lain yang masuk ataupun hewan predator lain yang masuk. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah terkait ventilasi dan suhu udara. Pastikan kandang memiliki ventilasi yang cukup sehingga nanti suhu udara di dalam kandang ini terjaga dengan baik. Nanti tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin dan juga kelembapan udaranya juga terjaga. Nah, ini tidak banyak orang yang perhatian pada ventilasi udara ini. Nah, dengan ventilasi udara ini sebenarnya akan menjaga hewan lebih sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Karena agen-agen penyakit seperti virus, bakteri itu mudah
tumbuh atau mudah berkembang biak pada suhu tertentu dan pada kelembapan yang cukup tinggi. Kemudian hal yang kelima yang perlu kita perhatikan adalah terkait kesehatan hewannya. Jadi setiap ekor, setiap ternak yang akan kita tinggalkan, periksa semua kesehatannya. Pastikan sudah memberikan obat-obatan dan vitamin yang disarankan oleh dokter hewan. Nah, satu lagi ini sedikit trik atau tips dari saya. Siapkan P3K untuk hewan ternak. Jadi mana tahu nanti terjadi sesuatu gangguan, P3K hewan ternak ini sudah selalu tersedia dan bisa digunakan. Kemudian hal yang keenam yang harus kita perhatikan kalau kita mudik adalah pengawasan jarak jauh. Kalau memungkinkan, gunakan dan pasang CCTV di setiap sudut kandang. Ini memang butuh biaya yang agak lebih. Kalau Sobat Dokadil sanggup memasangnya, ya why not? Sedikit saran, mungkin ini sedikit trik ya. Komunikasi dengan tetangga yang tidak pulang kampung, jalin kerjasama, titipkan ternak-ternaknya ke tetangga-tetangga yang tidak pulang kampung. Ya, bagi saya pribadi, sistem keamanan terbaik bagi kita adalah tetangga. Nah, mana tahu kalau Sobat Dokadil punya ABK, anak buah kandang, yang kebetulan memang tidak pulang kampung, ya lebih bagus lagi. Percayakan ternak-ternaknya itu kepada ABK yang tidak pulang kampung, dan ya tidak ada salahnya juga kasih bonus THR atau insentif yang lebih, sehingga mereka lebih telaten, lebih perhatian terhadap ternak-ternak yang kita tinggalkan untuk mudik. Kemudian Sobat Dokadil, hal yang ketujuh yang perlu kita perhatikan adalah membuat buku SOP, standar operasional prosedur. Jadi buku ini berisi tentang prosedur-prosedur, tata laksana, setiap hal yang ada di kandang tersebut. Jadi orang yang kita titipkan seperti tetangga ataupun ABK ataupun ya yang kita minta tolong, minta bantuan untuk memeriksa ataupun menjaga ternak ini tidak bingung. Jadi ada semacam panduan sederhana, jadi mereka tidak bingung dan mampu melaksanakannya atau mampu melaksanakan penanganan tersendiri. Nah, Sobat Dokadil, yang kedelapan yang perlu kita perhatikan adalah kontak darurat. Jadi sebelum kita pulang kampung, sebelum kita mudik, tinggalkan nomor kontak darurat yang bisa dihubungi. Misalnya nomor kontak daruratnya tetangga atau dokter hewan ataupun RT, RW ataupun polisi. Nah, ini nanti fungsinya untuk menjaga, mana tahu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di dalam kandang, bisa menghubungi nomor kontak person tersebut dan bisa datang langsung ke kandang untuk memastikan penanganan, memastikan keberlangsungan yang ada di kandang, mana tahu ada masalah. Nah, itu dia Sobat Dokadil, 8 hal yang perlu diperhatikan sebelum kita mudik dan meninggalkan ternak-ternak kita di kandang. Saya yakin Sobat Dokadil juga punya tips yang selain 8 itu. Jika Sobat Dokadil punya tips, mana tahu saya lupa juga, silahkan tambahi dan ketik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan ketik tombol like-nya. Jika Sobat Dokadil ada pertanyaan terkait peternakan atau gangguan kesehatan hewan, silahkan ketik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya juga jika Sobat Dokadil menyebarkan video ini ke kawan-kawan yang lain, sehingga manfaat dari video ini menjadi lebih luas lagi. Nah, satu lagi terakhir, jika Sobat Dokadil baru menonton video ini ataupun belum subscribe channel Dokadil Institute, mohon kiranya agar Sobat Dokadil mensubscribe channel ini, karena ini menjadi motivasi bagi kita untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih besar lagi, karena channel ini kita dedikasikan untuk seluruh peternakan yang ada di seluruh Indonesia. Demikian Sobat Dokadil, terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati di jalan untuk Sobat Dokadil yang mudik, selalu utamakan keselamatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.